warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala alihi Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku yang beriman, saudaraku yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih tetap bersyukur, bertadabbur alam. Meskipun kita salah satu orang yang paling diberi salah satu kepercayaan, amanah lahir, amanah batin, baik ilmu maupun harta, maupun salah satu pengalaman yang insya Allah itu akan menjadi salah satu wasilah atau perjalanan kita asal kita bisa membawanya dalam jalan yang benar. Insya Allah Allah akan mempertanyakan dalam salah satu perjalanan kita, perjalanan hidup lahir maupun batin, baik harta, baik ilmu, baik apapun yang terjadi di dunia ini Allah akan pertanyakan nanti di yaumul hisab. Semoga kita dalam istiqomah menjalankan ibadah dengan hati yang ikhlas, ridha, dan tawakaltu 'ala Allah, tidak mengharapkan apa-apa melainkan hanya rahmat dan ridwan Allah Subhanahu wa taala, lahir maupun batin kita. Saudaraku yang beriman, nikmat yang paling utama adalah sehat jasmani yang rohani. Karena sehat itu yang begitu mahal. Menjaga lebih baik pada mengobati. Sedia payung sebelum hujan, kata pepatah. Ya, kita sedia benteng Takeshi sebelum ada penyerangan. Berbagai macam-macam berondong senjata-senjata yang bisa menghancurkan diri kita, menghancurkan keluarga kita. Makanya waktu zaman dahulu pentingnya kita tameng-tameng lahir maupun batin. Baik tameng buat zaman perang, apalagi tameng di dalam kehidupan banyaknya orang-orang yang zalim terhadap diri kita sendiri. Baik zalimnya antara dendam turun-temurun dari kakek sampai ke anak-anak incunya. Itu masih berlaku sampai sekarang. Hadirin saudaraku yang beriman ada salah satu pengalaman waktu di zaman dahulu, itu masih saudara. Ya. Kalau nggak salah masih keluarga pribadi. Ya, kalau istilahnya itu yang sakit itu adalah adik ibu saya yang bontot yang paling bungsu. Udah bujang, kalau istilahnya udah berumah tangga. Tapi itu mengidap salah satu sakit. Sakitnya aneh, seribu aneh. Banyak terasa sakit. Sakitnya panas, kayak dibakar. Kadang-kadang ditusuk, kadang kayak di mana kepalanya, kadang-kadang kayak ditusuk, kayak dibanting. Hampir setiap pagi dia meraung kesakitan, malam sama. Tidak ada henti-hentinya. Ketika itu di antara lain kebetulan jauh ya, beberapa kilometer ya, cuman beda desa aja, cuman kelewat 2 desa karena perjalanan sekitar 1 jam ke sana. Maklum namanya perjalanan kampung, melewati gunung batu dan jalan-jalan yang begitu jelek, jalan setapak waktu zaman dahulu masih teringat. Jadi ke rumahnya ya, adik ibu saya itu jauh sebenarnya. Kata ibu aku, sini bilangnya gitu, tolong itu mamang kamu dilihatin penyakitnya kayak apa, kalau bisa diobatin karena kasihan gitu. Pas sembuh ya, beribadah acuh ya, kalau istilahnya enggak dipinta, jangankan sama orang, sama keluarga sendiri, sama anak, sama orang tua, kalau enggak dipinta, pribadi saya acuh, meskipun di rumah, bodo amat gitu ya. Karena yang berkah itu, mustajab itu,
ada fadilah itu, urusan doa itu dipinta sebenarnya. Kalau kita mendoakan tanpa dipinta, kayak nggak butuh dia itu sebenarnya. Makanya kalau orang yang sakit kalau di rumah, kalau kita tidak dipinta sama istri, sama ibu buat ngobatin anak, ya kita diam aja, ya, acuh aja. Kecuali kita dipinta, itulah insya Allah berkah sebenarnya. Sama seperti kayak begitu, dipinta sama ibu buat istilahnya dulu apa ya, adik ibu musuh itu. Insya Allah lah nanti. Mungkin waktu zaman dahulu ya, waktu zaman dulu namanya masih lajang, belum punya istri, masih istilahnya seneng-senengnya berzikir, getol-getolnya zikir riyadhah. Malamnya itu coba ditawasulin zikir riyadhah. Ternyata zikir tidur tahu ya. Itu sukma pribadi saya keluar, dia jalan menuju perkampungan sana, tapi jalan itu cepat, namanya di alam batin cepat yang itu, detail banget ya. Kita jalan sini itu detail banget, tujuannya mau lihat itu mamang ya, kalau istilah apa ya, ada ibu ya, orang yang sakit. Ceritanya sampai rumah itu dilihatin yang sakit ya. Yang sakit itu kok cowok ya, tapi di kepalanya itu ada konde, ada susuk konde satu nancep ya. Saya perhatiin aja di situ. Tak lama ya, punten ini saya cabut kondenya itu secara kayak nggak sengaja, dia lagi lengah, saya dicabut kondenya itu ya, saya lemparin, ternyata dia jadi seorang kakek konde itu, jadi orang kakek pakai pakaian kampret, pangsi warna hitam semua, pakai ikat zaman dahulu. Dia itu sampai tangannya di itu apa namanya itu ya, sampai ini kayak yang mau berantem kayak gitu. Bilangnya kayak apa ini, kamu ya berani-beraninya kamu kesini, berani-beraninya kamu sini ngapain? Saya laporin ke tuan saya, ke majikan saya, namanya sekian, dibilangin namanya itu orang itu. Ternyata dia itu semacam kayak disuruh. Itu kodamnya kalau nggak salah kodam segi pusaka yang digunakan itu. Nanti awas saya bilangin ke majikan saya. Saya kalau ada apa-apa saya bilangin ke majikan saya, biar tawas. Di situ saya marah, saya nggak takut sama kamu. Jangan karena kamu di situ. Saya sama ibu ratu sama siapa saya tahu, saya kenal. Padahal di alam batin kita itu mengatakan kenal sama ibu ratu itu karena mungkin sering ditawasulin ya. Waktu zaman dulu dia itu nampak berjejeran di gunung kelihatan indahnya itu, sama pakai payung, pakai kebaya, semuanya perempuan melihat di gunung. Ceritanya itu si kakek pakai pangsi itu langsung lari itu. Nah, ceritanya di alam itu saya mau pulang lagi kan, detail banget, jalan kaki dilihatin aja sama ibarat itu, dilihatin aja gitu dari atas gunung itu sampai rumah, sampai ke tempat saya zikir lagi, terasa banget kita masuknya itu, sampai kita kayak kita tidur dibangunin sampai korejat langsung di situ istilahnya udah berwirid, kita berhenti, kita merenung, mikirin kok gini,
Berarti penyakitnya orang itu. Saya bertanya paginya ke ibu saya, malam kayak gini yang namanya itu siapa? Oh, orang itu mah nama-nama orang itu dulu itu ya, istilahnya musuh buyutan bapak dulu yang meninggal. Masih dendam, turun ke anak incunya, turun ke istilahnya ke sekarang gitu. Ya paginya itu sekitar jam 8 saya berangkat jalan kaki secara pribadi gitu sama ibu ke sana. Tahu-tahu udah sampai rumah, ya biasa, nggak terjadi apa-apa setelah itu. Kita kan istilahnya ngopi kayak gimana itu, lucu. Itu yang sakit itu lagi makan, dia diliatin, kok makannya aneh banget ya. Itu sewadah metung itu nasi, makannya gede banget. Yang paling aneh itu ikan asin baru dibakar, dimasukin semulut semua ini semua. Oh, ini bukan orang, ini ada yang kesurupan, ada yang kemasukan situ. Benar, yang sakitnya itu langsung gitu. Begitu lihat pribadi saya, yaitu kan ada apa ya, ada air termos yang baru itu, yang baru bukan termos kalau nggak salah mah, air panci yang baru mendidih ya. Di panci itu di depan gitu, tujuannya buat air teh. Dia itu marah melotot, langsung ngambil air itu, langsung dicebok, langsung dilempar ke depan. Tapi yang saya aneh, yang saya heran, wallahu a'lam bishawab, ini rahasia Allah yang namanya mungkin ya tameng keilmuan di situnya, wallahu a'lam ya. Padahal sekitar jarak 3 langkah dari yang sakit itu, dia melempar panci yang ada air panas, tapi aneh tidak nyampe. Jangankan basah, enggak nyampe, kayaknya setengah meter dia nyampainya, enggak nyampe hingga ke depan. Itu yang saya sampai sekarang masih teringat, yang dibilang yang namanya itu rahmat Allah, di situ keajaiban Allah. Di situ langsung ngamuk, marah-marah, bahasanya gini, oh balik kamu yang malam kesini ya, yang nyerang saya kesini, yang aku sendiri gini. Oh ya udah, kita maunya gimana, kita selesaikan sekarang. Ya ceritanya kita kan berantem itu secara batin gitu. Ya tarik semua dia keluar, ya, saya lempar gitu. Nah itu kalau ada yang ngebutang banting kalau nggak salah itu langsung kelihatan orang yang pakai kampret semalam, benar wujudnya kayak gitu. Tapi di situ kita tidak berantem sebenarnya, kita tidak berantem. Ada yang ngebuntang banting, wallahu a'lam gitu. Ya. Dan cuman yang nggak tahu itu nggak ada wujudnya, tapi dia jadi buntang banting aja dia itu sampai dia lari gitu. Di situ ya orangnya sadar dan sampai sekarang ya alhamdulillah udah punya anak, udah punya cucu orangnya juga. Itu zaman dahulu. Saudaraku yang beriman, itulah salah satu istilahnya sedikit ya cerita pengalaman di antaranya orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim di antaranya zalim cerai dendam dari antara orang tua zaman dulu sampai ke turun-temurun karena ada salah satu benda pusakanya itu. Hingga kalau dikatakan pusaka ilmu hitam, hingga bisa disuruh kayak gini. Tapi alhamdulillah sekarang orang itu pada meninggal. Mudah-mudahan tidak ada terjadi apa-apa di zaman sekarang. Itulah wallahu a'lam bishawab, saudaraku yang beriman, sedikit pengalaman perjalanan waktu zaman dulu. Mudah-mudahan ada dipetik salah satu hikmahnya dan hikmahnya dalam ini ya, selagi ada rahmat Allah, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa terhadap kita, asal yakin yang namanya ilmu, istilahnya ada ilmu ketuhanan dan ada ilmu gaib. Ilmu gaib itu bisa dipraktekkan secara demonstrasi, itu ilmu gaib namanya, karena ada perbatuan bangsa jin atau perewangan.
Kalau ilmu ketuhanan itu tidak bisa dipertontonkan, tidak bisa istilah didemonstrasikan. Dan seketika kita ada permasalahan atau seketika tidak kita ada terancam, insya Allah ilmu ketuhanan itu akan hadir dan akan melindungi kita dengan namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.